Unjuk rasa di depan gedung DPR RI berujung ricuh. Setelah aksi massa yang mulai berujung anarkis hingga tak terkendali, polisi turun tangan membubarkan massa. Water cannon atau meriam air dan gas air mata dilepaskan ke arah Stadion Utama Gelora Bung Karno. Massa kemudian berlarian dari arah gedung DPR MPR ke sejumlah titik. Inilah detik-detik kebakaran yang menghebohkan warga di Jalan Padi Unggul, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Api tiba-tiba saja muncul dari salah satu kios yang menjual BBM eceran usai terdengar ledakan di dalam kios. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun BBM eceran jenis Pertalite membuat api dengan cepat membesar hingga melahap seluruh bangunan kios. Warga pun semakin panik saat mengetahui jika pemilik kios yang menjual BBM eceran, seorang gadis NA, terjebak di dalam kobaran api dan meminta tolong. Kobaran api yang tak terkendali membuat korban terpanggang di dalam kios yang hangus terbakar. Sebanyak 5 mobil pemadam beserta puluhan petugas gabungan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Terbakar ya? Terbakar. Itu usia berapa yang alami luka? Usianya kurang lebih 15 tahun. Dia sementara di mana pada saat kejadian? Sementara di dalam, di kiosnya terjebak, tidak bisa keluar. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis melihat korban tewas dengan mengenaskan. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzar Zainal melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Proses evakuasi pengemudi pick-up dan kenek yang terjepit usai terlibat kecelakaan berlangsung dramatis. Dengan ekstra hati-hati, badan kendaraan yang ringsek parah ditarik menggunakan kendaraan derek. Setelah 1 jam lebih, kedua korban alami luka parah berhasil dievakuasi dan dibawa rumah sakit terdekat. Sebelumnya pick-up menabrak truk yang parkir di Jalan Raya Simpang Jomin, Desa Pangulah, Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara akibat insiden ini, arus lalu lintas dari Arci Cikampek dan Pantura sempat alami kemacetan panjang hingga 2 km lebih. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani pihak Laka Lantas Polres Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Inilah video sesaat usai kecelakaan yang melibatkan mobil bak terbuka dengan sebuah becak motor di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sihepeng, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usai menabrak becak motor, laju mobil yang hilang kendali lantas terhenti setelah menabrak tembok pagar sekolah dasar. Kejadian bermula saat mobil terbuka melaju dari arah Padang Sidimpuan menuju Penyambungan. Saat di jalan menikung, mobil tiba-tiba oleng langsung menabrak sebuah becak motor yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya becak motor yang berpenumpang 3 orang termasuk pengemudinya mengalami luka parah. Saat dibawa ke puskesmas setempat, salah seorang penumpang bentor yang merupakan balita berusia 3 tahun meninggal dunia karena luka parah akibat saat kecelakaan terlepas dari pangkuan ibunya. Jadi totalnya ada 4, Isuzu Traga 1, yang pengemudi becak motor 1, penumpang becak motor 1 luka-luka juga, dan 1 anak balita umur 3 tahun meninggal dunia. Polisi dari unit Gakum Satlantas Polres Mandailing Natal yang menangani kasus ini telah menangkap sopir mobil bak terbuka. Namun yang bersangkutan belum dapat dimintai keterangan karena masih syok dan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Aksi pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah pelajar SMA terhadap seorang pelajar SMK di Jalan Tumanurung, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban MI, 15 tahun, dianiaya menggunakan tangan kosong hingga dipukul dengan helm. Akibatnya, korban langsung terkapar dan tidak sadarkan diri di lokasi. Peristiwa pengeroyokan terjadi saat korban MI dan pelaku pulang dari sekolah. Pelaku yang melihat korban langsung melakukan penganiayaan. Diduga pengeroyokan terjadi akibat dendam dengan siswa sekolah lain, namun diduga salah sasaran. Usai melakukan pengeroyokan, 3 orang pelajar SMA berhasil ditangkap polisi. Pengeroyokan yang dididuga dilakukan oleh beberapa siswa yang berasal dari salah satu SMA di Kabupaten Goa terhadap siswa salah satu SMK di Kabupaten Goa. Hingga kini, aparat kepolisian masih berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menghindari kejadian serupa terulang. Sementara MI, korban pengeroyokan, masih dirawat intensif di ruang IGD Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Darah ini adalah jejak bukti pembunuhan yang terjadi di wilayah Kota Tegal, Jawa Tengah. Pelaku pembunuhan merupakan teman kencan korban. Sebelumnya, korban dan pelaku pembunuhan tidak saling kenal karena korban dan pelaku berhubungan melalui aplikasi kencan. Dan juga korban telah memperoleh perjanjian dibayar oleh pelaku untuk berkencan sebesar Rp500.000. Setelah berhubungan intim, korban mengejek pelaku dan akhirnya pelaku emosi langsung menganiaya korban dengan senjata tajam yang dibawanya. Korban mengalami 7 tusukan di tubuhnya. Dalam kondisi terluka berlumuran darah, korban sempat menggedor kamar lain untuk meminta pertolongan hingga akhirnya korban berlari keluar. Namun akhirnya jatuh tersungkur di depan pintu gerbang kos. Satreskrim Polres Tegal Kota, Kota Tegal, Jawa Tengah, menetapkan Titus Sutrisno, usia 32 tahun, warga Tegal, sebagai tersangka pembunuhan Sumiati alias Okta, usia 25 tahun, penghuni rumah kos di Jalan Brantas, Kelurahan Mintaregen, Kota Tegal. Badan korban bersimbah darah keluar dari kos, kemudian sampailah di depan pintu gerbang, kehabisan darah tergeletak di depan itu. Dilakukan oleh pelaku melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang itu karena sakit hati, pelayanan tidak memuaskan. Seperti itu. Polisi menyita barang bukti sebilah pisau dapur berlumuran darah yang digunakan tersangka menghabisi korban, sandal milik korban dan tersangka, serta pakaian korban. Tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun. Sementara jenazah korban telah dimakamkan di kampung halamannya di Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.